Hai semuanya, balik lagi sama aku, Danang. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat dalam menjalani hari. Hari ini aku mau ngajakin kalian buat ngambis. Waduh, agak susah gak sih kalau ngambis di waktu weekend? Gak bohong sih, aku tag video ini pas weekend. Jadi, ya aku mau ngajakin kalian buat ngambis pas weekend aja gitu. Sebenarnya aku sendiri males banget, tapi pas ngeliat daftar tugasku itu numpuk banget dan banyak yang belum ku checklist, jadi ya udah, mumpung ada waktu, kerjain aja gitu. Hari ini aku mau ngerjain 3 tugas dan nanti aku mau bagiin suatu tips di tengah-tengah video. Jadi, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kita siapin dulu barang-barangnya dan kalau udah, mari kita mulai. Pertama, aku mau kerjain tugas nyatet bab biologi, bab terakhir di kelas 12 yaitu bioteknologi. Sebenarnya ini tugas itu bakal dikumpul di hari Kamis besok. Tapi ya pikiranku aku mau nyelesain sekarang biar nggak mepet-mepet banget gitu. Kalau kalian belum tahu, aku biasanya pakai teknik Pomodoro karena teknik itu bener-bener membuatku semangat belajar. Ngomong-ngomong soal itu, gimana kalau kita mulai aja tipsnya? Oke, ini dia tips semangat belajar di waktu weekend atau hari libur. Yang pertama, kalian harus tentukan kenapa kalian belajar pas waktu weekend dan apa motivasi kalian buat belajar di waktu weekend itu. Apakah kalian mau belajar karena besok ada ujian, ada ulangan, atau karena mau menyelesaikan tugas yang udah numpuk setinggi gunung? Kalau kalian udah nentuin tujuan, kalian gak bakal males lagi buat gerakin badan ke meja belajar dan mulai belajar mencapai tujuan dan target kalian. Yang kedua, buat diri kalian nyaman. Ini sebenarnya tergantung pada beberapa faktor ya. Yang pertama, faktor diri kalian sendiri. Kalau kalian mau belajar, usahakan badan kalian itu lagi fit, fresh, dan mood kalian lagi naik. Soalnya kalau lagi sebel tuh ya, pelajaran itu gak bakal masuk ke otak kalian. Alhasil kalian belajarnya sia-sia, sambil ngeluh terus sampai habis. Alangkah baiknya nih ya, sebelum kalian belajar, kalian harus buat diri kalian sesenang mungkin, semut mungkin. Mungkin sebelum belajar kalian nonton MV K-pop dulu, nonton film pendek dulu, kartun. Tapi kalian harus selalu ingat, jangan sampai keterusan sampai lupa kalau kalian mau belajar. Oke, ini aku selesai Pomodoro yang pertama. Sekarang aku mau istirahat bentar selama 5 menit. Pas istirahat, aku nyempetin buat makan camilan, atau kalau enggak itu jalan-jalan di dalam rumah, di dalam kamar. Kalau enggak ya merebahkan badan, terus meregangkan otot-otot biar enggak kaku gitu. Terus selanjutnya, tempat kalian juga harus nyaman. Sebelum belajar, kalian harus pastikan meja belajar atau tempat-tempat di sekitar kalian yang mau dibuat belajar itu harus bersih, rapi, biar kalian itu betah belajar lama. Karena badan udah, tempat udah, sekarang suasana belajar juga harus nyaman. Kalau kalian suka sepi, ya berarti kalian harus belajar di suasana atau tempat yang sepi. Kalau pengen semangat, cobain deh buat puter lagu yang kalian suka dan bikin kalian makin semangat belajar. Jangan lagu yang gak pas ya. Contohnya kalian lagi mau belajar, mau ngerjain tugas nih, tapi kalian muternya lagu galau, kan gak pas. Oke, lanjut ke tips yang ketiga. Gak usah lama-lama, yang penting bikin diri kita betah belajar. Aku saranin ke kalian kalau kita belajar pakai teknik Pomodoro. Teknik ini udah aku buktikan selama berkali-kali, berhari-hari. Pokoknya aku bener-bener betah dan bakal membuat kita makin betah belajar. Aku biasanya pakai 50 menit belajar, 5 menit istirahat pendek, dan setelah 2 Pomodoro aku dapat 10 menit istirahat. Jadi gini, pertama, kita bakal belajar selama 1 Pomodoro atau 50 menit. Dalam waktu itu, kita harus fokus belajar tanpa ada distraksi sedikit pun. Nah, setelah itu, 5 menit kita bakal istirahat. Terus habis itu lanjut lagi ke Pomodoro kedua. Habis Pomodoro kedua, baru istirahat panjang selama 10 menit. Oke, sekarang tugas pertama aku selesai. Aku mau ngerjain tugas kedua, yaitu ngerjain soal matematika peminatan dari guruku. Kalau menurutku sendiri ya, matematika peminatan itu agak susah banget. Jadi ya maaf kalau ini
Aku sebenarnya nyontoh temenku. Kita lanjut ke tips yang keempat. Kasih self reward kepada diri sendiri. Kita perlu banget yang namanya self reward. Kita harus ngerayu diri kita sendiri. Kalau aku udah belajar selama ini, aku bakal maraton drakor. Habis belajar, aku bakal beli jajan banyak. Kalau aku berhasil nyelesain tugas ini, aku bakal tidur sampai 1 bulan. Gitu-gitulah pokoknya ya self rewardnya. Yang sederhana-sederhana aja, yang penting bikin kita semangat buat belajar. Nah, tips yang terakhir atau tips yang kelima yaitu istirahat yang cukup. Weekend ini kan sebenarnya adalah waktu buat kita beristirahat setelah seminggu belajar di sekolah. Tapi buat ngebangun habit yang baik, kita belajar di waktu weekend. Dan kita juga bakal jadi orang yang selalu memanfaatkan waktu luang gitu loh. Tapi belajar di waktu weekend itu nggak usah lama-lama, cukup dengan waktu 1 jam aja atau 30 menit aja. Itu bakal sangat bermanfaat bagi kita. Setelah itu, waktunya kita buat beristirahat, merefreshkan pikiran, badan, dan juga hati. Nah, itu dia tips yang mungkin bisa kalian coba buat bangun semangat dan habit belajar pas weekend atau hari libur. Ini aku udah selesai ngerjain matematika minat, terus aku lanjut ke tugas yang ketiga yaitu nyicil tugas novel. Jadi kan ada bab yang mempelajari tentang novel di bahasa Indonesia kelas 12. Nah di kelasku dikasih tugas akhir yaitu suruh bikin novel. Sebenarnya belum tahu sih deadline-nya kapan, tapi aku mikirnya gini, kalau ini tak kerjain cepet bakal lebih baik. Aku bakal punya banyak waktu buat nonton drakor gitu loh. Jadi ini aku mau nyicil 1 chapter aja bagian prolog, terus habis itu aku selesai. Selesai, akhirnya 3 tugas dalam 1 hari terselesaikan. Gila sih, ini pencapaian pertama di hidupku karena aku bisa ngerjain 3 tugas sekaligus dalam 1 hari. Sekarang waktunya beres-beres terus maraton drakor. Wahahaha. Terima kasih karena udah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Tekan tombol loncengnya juga biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan see you on my next video. Bye-bye.